ada seorang haji. Ada seorang haji. Ini seorang pedagang, ya, seorang haji ini dia pengusaha, pedagang. Ada seorang Habib yang perekonomian itu sulit. Tiap kali datang ke rumahnya haji ini minta bantuan terus. Ji, ulun nih sama keluarga lapar belum makan. Tolong pang bantu ulun 100-200 ribu kah? Gasan makan ulun lawan anak dan keluarga jar. Oh yang Bib dikasih. Ji, datang lagi beberapa hari kemudian. Ulun berhutang bang. Ya kemarin kan ulun minta. Kemarin ulun minta bantuan. Sekarang ulun malu supan. Minta terus lawan pian. Ulun berhutang bang. Iya kah? Dikasih, dicatat. Namanya pedagang. Ya orang hutang dicatat. Ya, dicatat, dimasukin ke catatannya dia. Ya kertas dipaku tuh dimasukin situ. Datang lagi berapa hari kemudian, Ji, ulun masya Allah berhutang lagi bang, gasan makan ini dicatat lagi. Ini luar biasa nih. Hartanya orang yang seperti ini manfaat gasan dirinya. Hartanya ini manfaat gasan menyenangkan hatinya Nabi Muhammad SAW. Makanya punya harta itu pinter-pinter. Gasan apa? Gasan menyenangkan hatinya Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya untuk berfoya-foya di dunia. Jangan. Tapi untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Terlebih khusus menyenangkan Nabi Muhammad melalui ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian namanya setan datang. Ya, istrinya datang. Ya, istrinya datang. Ya, namanya setan. Setan berwujud manusia ya ini nih kadang. Ya kalau setan kadang berwujud masih mending ya. Susah kita nyarinya. Tapi setan berwujud manusia ini nih. Kadang istrinya ya, dia punya istri suka hasut. Kamu ini punya harta, punya duit, gasan Habib itu nah. Ya kan? Udah nggak usah. Sama-sama manusia kok katanya gitu kan. Suruh kerja, suruh cari duit sendiri. Kalau pian ngasih duit ke Habib itu terus rugi kita katanya gitu. Tuh setan tuh. Ya. Nah, ini kadang kita punya istri ini mulutnya nggak bisa dijaga. Tapi mudah-mudahan istri kita yang hadir istri yang solehah semua. Amin. Ya Rabbal alamin, istri yang cinta sama Nabi Muhammad dan cinta sama keturunan Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal alamin. Akhirnya terpengaruh itu haji. Terpengaruh. Oh iya betul juga ya. Mendingan hartanya saya itu daripada buat Habib itu, mendingan buat yang lain katanya gitu. Padahal sudah bagus. Hartanya itu gasan menyenangkan hatinya baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya malam hari dia mimpi. Bertemu dengan Rasulullah SAW. Wah nikmat. Ya, mimpi Nabi Muhammad ini nikmat sekali. Ini luar biasa. Siapa yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW melalui mimpi, maka dia akan bisa berjumpa Nabi Muhammad secara yaqadha, insyaallah. Ya, itu luar biasa nih. Katanya Nabi Muhammad apa? Jazakallah khair, katanya gitu. Terima kasih banyak kamu sudah membantu daripada anak turunanku. Tapi apa? Tapi sekarang sayang, ya. Hartanya kamu sudah nggak manfaat lagi. Yang harusnya hartanya kamu itu manfaat menyenangkan hati saya, dan hutang yang anak cucuku yang berhutang sama kamu, insya Allah hutangnya akan saya lunasi. Tetapi karena kamu nggak yakin sama saya, nggak yakin sama Nabi Muhammad SAW, kamu nggak yakin sama Habib tersebut, maka semuanya nggak ada manfaatnya. Akhirnya terbangun dia, nangis. Nabi Muhammad SAW ngomong seperti itu, nangis. Terbangun dia, menyesal. Akhirnya apa? Dia datangin itu Habib, ya dia datangin itu Habib ke rumahnya itu Habib. Dia bilang, Bib, ini sertifikat rumah saya, toko saya gasan pian katanya. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad.
Gasan pian Beb. Saya tadi malam bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, kakeknya pian. Kakeknya pian negur ulun katanya. Dan ulun kada mau. Nanti kalau di akhirat nanti ulun kada diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Ulun kada hakun Beb. Cuman gara-gara harta di dunia ini ulun pelit lawan cucunya Nabi. Akhirnya di akhirat ulun kada diakui sama Nabi Muhammad. Ulun kada hakun Beb. Mulai sekarang Beb, apa yang Habib perlu, seluruh harta benda saya buat Habib. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ada yang nggak percaya silakan coba. Berani nggak? Berani nggak nyoba? Berani? Ya. Yang mau ngasih Habib mobil, berani nggak? Mikir ya. Nah ini. Jadi keimanan seseorang itu luar biasa. Begitu fahamnya, begitu mengertinya seseorang tentang kemuliaan Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad SAW. Jadi punya harta itu betul-betul dimanfaatkan. Punya harta itu bujur-bujur dimanfaatkan. Gasan apa? Gasan keuntungan kita. Kita nih hidup di dunia ini berdagang. Berdagang sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya orang dagang itu ada untung, ada rugi. Bagaimana caranya kita berdagang sama Allah supaya untung? Jangan sampai kita yang malah rugi nanti di akhirat. Jadi gunakan betul-betul harta kita, semuanya itu untuk Allah dan Rasulnya. Terlebih khusus untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW melalui daripada anak cucunya baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai ya kita yang sudah bagus-bagus ibadah, kita yang sudah bagus-bagus sholat, kita yang sudah bagus-bagus puasa, kita yang sudah bagus-bagus hadir majelis nuntut ilmu, semua amal ibadah kita lakukan, tapi di hati kita benci sama keluarga Nabi Muhammad, maka jangan harap ketika nanti di akhirat bisa mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, jangan harap. Nah, bahkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melarang seseorang masuk ke surga. Terhadap siapa? Orang-orang yang berperilaku buruk terhadap keluarganya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang memerangi mereka. Orang-orang yang memusuhi mereka. Allah haramkan surga untuk mereka. Orang-orang yang berbuat buruk kepada keturunannya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan Nabi SAW bersabda, "Ghadaballah ala man adani fi itrati." Qala Nabi Muhammad SAW. Ya, bahwasanya murkanya Allah Subhanahu wa taala menjadi sangat-sangat besar terhadap orang-orang yang menyakiti aku, terhadap keluargaku. Jadi siapa yang menyakiti keluarganya Nabi Muhammad, sama seperti dia menyakiti hatinya Nabi Muhammad SAW. Hati-hati. Ya, hati-hati. Apalagi sekarang nih, zaman sekarang. Jangan sampai ikut-ikutan kelompok-kelompok orang-orang yang benci sama keluarganya Nabi Muhammad SAW. Jadi umat-umat yang terbaik Nabi Muhammad. Jadi santri yang terbaik, santrinya Nabi Muhammad SAW. Jadi penuntut ilmu yang terbaik, penuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ilmunya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi pejabat yang baik. Pejabat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi pejabat-pejabat yang betul-betul memuliakan keluarganya baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai menjadi pejabat, menjadi aparat, bahkan membenci, memerangi, memfitnah, mengkriminalisasi anak cucunya baginda Nabi Muhammad. Jangan harap kamu yang Islam mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Wa iyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Mudah-mudahan Allah menumbuhkan rasa kecintaan di hati kita, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, cinta kepada para sahabat baginda Nabi Muhammad, cinta kepada para pewaris-pewaris baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ala hadihin niyat wa kullu niyatin salihah bijahi nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisiril al-Fatihah.